Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Dosen Muda Channel. Sekarang kita mau nganterin Bu Dias ini balik ke rumah ya. Bu Dias ini adalah ada dua pilihan nih, jajanan yang sehat atau jajanan yang enak. Lu bakal pilih yang mana dan kenapa? Yes, permasalahan tentang rumah. Dan kali ini kita masuk dalam program buka-bukaan. Apa yang mau kita buka dan bongkar pada hari ini? Ya, program buka-bukaan adalah kita akan membongkar isu-isu yang ada di problematika yang ada di perkuliahan ataupun dunia kampus. Dan kali ini, video ini ditujukan untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah memiliki anak yang sedang kuliah, ataupun untuk mahasiswa-mahasiswi yang sedang mengejar perkuliahannya. Apa yang mau kita bahas? Kita akan bahas mengenai berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang mahasiswa dalam satu kali seminar hasil ataupun seminar proposal. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pendapat yang akan saya berikan secara pribadi, kita akan lihat dulu video dari rekan-rekan yang sudah melewati seminar proposal ataupun seminar hasilnya. Check it out! Menurut saya, untuk persiapan seminar proposal itu sampai di Semhas adalah bentuk kegiatan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya. Jadi ini merupakan rutinitas yang memang sudah dilanjutkan terus-menerus oleh mahasiswa berikutnya. Untuk seminar proposal sendiri, berapa sih biaya yang dibutuhkan? Itu sih relatif ya gitu. Ada yang sekitar 300 sampai 500 ribu, bahkan sampai jutaan juga ada gitu. Menurut saya sih ini bentuk apresiasi kita kepada dosen dengan pemberian makan siang, snack, bahkan hampers yang akan dibawa pulang oleh dosen saat seminar proposal atau saat seminar hasil gitu. Ini menurut saya masih mumpuni ya gitu, karena bentuk apresiasi kita kepada dosen yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Halo, kali ini saya akan membahas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzur Rahman Alamin. Nah, jadi di sini teman-teman, saya mau sharing sedikit nih mengenai, kan kita sebagai mahasiswa akhir ini pastinya nanti akan melewati yang namanya sidang proposal dan sidang hasil. Nah, jadi yang saya mau sharing itu bagaimana sih proses persiapan untuk menghadapi sidang proposal tersebut dan sidang hasil, dan berapa banyakkah biaya yang banyak keluar pada saat sidang proposal dan sidang hasil. Nah, jadi yang pertama, untuk persiapannya itu ya ketika kita sudah mengetahui pengujinya kita siapa dan sudah diberi jadwal oleh penguji kita, dan langkah pertama itu ya kita menyiapin berkas-berkas yang akan kita siapkan untuk sidang proposal tersebut dan sidang hasil tersebut. Nah, sekarang yang ingin saya ceritakan sedikit mengenai konsumsi nih. Nah, jadi mengenai konsumsi ini ya, mengenai konsumsi ini sebenarnya itu kan tidak wajib. Itu kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah, di mana banyak orang bertanya-tanya berapa banyak sih biaya yang keluar pada saat untuk seminar proposal dan sidang hasil. Nah, itu kan balik lagi ke diri kita masing-masing. Sekali lagi, ini bukanlah hal yang diwajibkan. Ini sangat tidak wajib. Tetapi kemarin saya mengeluarkan biaya untuk konsumsi seminar proposal atau seminar proposal itu perkiraannya itu 500.000 ke atas. Dan sekali lagi saya mohon, ini bukan hal yang wajib, dan jangan menganggap bahwa konsumsi ini hal yang wajib seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Di sini saya cuman tidak bermaksud apa-apa. Di sini saya cuman sharing sedikit mengenai persiapan apa saja yang diperlukan pada saat kita mau melaksanakan sidang proposal dan sidang hasil, dan berapa banyak atau berapa biaya keluar pada saat kita mau melaksanakan sidang proposal dan sidang hasil. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, seminar proposal dan seminar akhir adalah salah satu tahap terakhir dalam proses mendapatkan gelar sarjana untuk mahasiswa tingkat akhir ya. Untuk memperoleh gelar, biasanya mereka melewati seminar proposal ataupun seminar akhir. Di beberapa universitas ada 3 kali sidang dalam proses untuk memperoleh gelar ini. Sidang yang pertama, sidang mungkin seminar proposal, kemudian seminar akhir, dan ditambah dengan kompre. Dalam 3 kali sidang, artinya mahasiswa juga harus menyiapkan segala bentuk administrasi, bahkan untuk kegiatan tersebut, ya, untuk terjadinya kegiatan tersebut. Nah, seringkali karena kita mau melakukan seminar proposal ataupun seminar akhir, mahasiswa itu menyediakan konsumsi. Di beberapa universitas, konsumsi itu sudah dibantu atau diatur oleh universitasnya sendiri atau prodinya sendiri. Dengan catatan, mahasiswa memberikan sejumlah biaya tertentu kepada prodi, kemudian prodi lah yang menyiapkan menu makanannya. Dan dalam arti tersebut, karena sudah diberikan kepada prodi, maka jenis makanan ataupun konsumsi yang diberikan kepada dosen pembimbing maupun dosen penguji itu akan sama. Dan hal ini tentunya akan biasanya akan lebih menyenangkan ya bagi mahasiswa. Karena apa? Karena kalau kita dibiarkan kepada mahasiswa sendiri untuk menentukan apa jenis makanan dan minumannya, maka pastinya mahasiswa itu akan bermewah-mewah dengan pilihan menunya. Dan semakin mewah seorang mahasiswa menyiapkan menu makanan untuk dosen pembimbing ataupun dosen pengujinya, itu malah menunjukkan ketidakpercayaan diri dari mahasiswa tersebut. Dan menutupi segala sesuatu yang dia mungkin takut gitu ya. Saking takutnya, dia menutupi dengan cara bermewah-mewah dan memberikan makanan yang cukup mahal. Sehingga dengan harapan tersebut, mahasiswanya tidak ditanya-tanya lebih dalam atau tidak dimarah-marahi pada saat proses seminar proposal ataupun seminar akhir. Padahal teman-teman semuanya, konsumsi itu adalah bukan hal yang wajib. Tadi teman-teman sudah mendengarkan dari rekan mahasiswa yang sudah melakukan seminar proposal dan seminar akhir. Konsumsi untuk dosen pembimbing dan dosen penguji itu tidak wajib. Jadi ketika teman-teman tidak punya duit untuk melakukan seminar proposal ataupun seminar akhir, maju aja. Jangan khawatir gitu. Kalau misalkan ada dosen yang akhirnya tersinggung, kasih air putih. Air putih saja sudah cukup untuk menghargai dosen pembimbing dan penguji. Gitu ya. Daripada teman-teman akhirnya tidak maju untuk seminar proposal ataupun seminar akhir hanya karena teman-teman tidak punya biaya. Dan ini beberapa kali terjadi kepada mahasiswa-mahasiswa kami yang mengalami kondisi tersebut gitu. Saking takutnya karena tidak punya biaya dan dia bingung untuk maju seminar proposal dan seminar akhir, akhirnya dia sengaja dimundur-mundurin. Kenapa? Karena tadi teman-teman sudah mendengarkan, ini sudah menjadi suatu kebiasaan. Ketika menjadi suatu kebiasaan, nominalnya pun juga luar biasa untuk menyediakan konsumsi untuk pembimbing dan penguji. Mahasiswa itu bahkan mengeluarkan 300 sampai berjuta-jutaan. Wow, itu angka yang cukup luar biasa untuk menyediakan pada 1 kali seminar proposal ataupun seminar akhir. Bayangkan kalau itu 3 kali, artinya nominal tersebut dikalikan 3. Dan itu pun menurut saya itu sudah berlebihan gitu ya, dengan kita mengeluarkan begitu banyak biaya. Kalau saya pribadi zaman dahulu juga, saya memberikan dana saya ke prodi. Prodilah yang menyediakan kemudian makanan tersebut. Sehingga dosen pembimbing dan penguji itu mendapatkan menu makanan yang sama ataupun mendapatkan menu makanan yang normal saja gitu. Jadi nggak yang bermewah-mewahan. Karena tadi saya bilang bahwa ketika kalian memberikan kemewahan yang terlalu bermewah-mewah, itu sebenarnya menunjukkan rasa ketidakpercayaan diri kalian. Dan di sisi lain, mungkin tadi benar ada pendapat mahasiswa yang menyatakan bahwa itu adalah salah satu bentuk apresiasi. Ya, kalau nominalnya masih dalam hal yang wajar, sekitar 300-an, mungkin itu masih terbilang wajar gitu ya. Menyediakan menu makanan dan makan siang dan sebagainya. Itu sebenarnya hal yang wajar. Tapi kalau sampai berjuta-juta, gimana gitu ya. Kalau saya jadi kayak agak berpikir wow gitu. Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang menyatakan bahwa Bu, itu request dari dosennya. Ya, itu oknum gitu. Ada beberapa oknum dosen yang mungkin meminta dihargai dengan memberikan makanan seperti itu. Tapi tidak semua dosen. Atau bahkan teman-teman jangan khawatir deh. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau saya bertemu dengan teman-teman saya yang lainnya juga,
kayaknya nggak usah khawatir kalau teman-teman nggak punya dana atau biaya untuk seminar proposal atau seminar akhir. Teman-teman cukup sediakan aqua di depan meja pun pasti dosen-dosen juga nggak akan lihat menu makanan, itu nggak akan dilihat. Yang dilihat adalah bagaimana kemampuan teman-teman dalam presentasi dan menyajikan hasil proposal ataupun penelitiannya. Cukup itu aja. Karena tadi saya bilang, ketika kalian bermewah-mewahan dengan penyajian menu makanan dan minuman ataupun konsumsi untuk dosen pembimbing dan penguji, bagi saya itu adalah menunjukkan rasa ketidakpercayaan diri kalian. Semakin mewah berarti semakin kalian tidak percaya diri dengan kemampuan sendiri. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi cukup yang normal-normal saja. Kalau saya pribadi tadi saya bilang, kalau saya memberikan kepada prodi, biasanya prodi itu sudah menjadwalkan dalam satu hari si dosen pembimbing atau penguji itu sudah diberikan jadwal, misalkan berapa kali menguji gitu. Jadi si mahasiswa juga lebih mudah juga untuk patungan gitu. Oh yaudah, kamu misalkan ngasih makan snacknya, saya ngasih makan siangnya dan sebagainya, itu bisa dikolaborasikan. Jadi, dan itu juga bisa menekan biaya teman-teman untuk sidang proposal ataupun sidang akhir. Dan tidak semua universitas memberlakukan hal tersebut. Ada universitas-universitas yang dimana mahasiswanya lah yang memilih konsumsinya sendiri. Dan inilah yang akan membuat perbedaan, ya, membuat suatu kebiasaan sehingga mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kurang mampu akhirnya ketika mau seminar proposal ataupun seminar akhir menjadi maju mundur takut karena takut nggak siap menyediakan konsumsi. Padahal sebenarnya konsumsi itu adalah bukan hal yang utama untuk seminar proposal ataupun seminar akhir. Hal yang utama atau hal yang paling penting untuk dipersiapkan oleh teman-teman adalah proposalnya itu sendiri atau bahannya itu sendiri. Gitu ya, jadi perlu digarisbawahi, jangan pernah takut kalau teman-teman nggak punya duit sekalipun. Saya rasa dosen juga akan mengerti dan memahami. Yang penting menurut saya, seminimal-minimal teman-teman nggak punya duit sama sekali, beli aqua gelas pun di depan itu pun untuk penguji menurut saya normal-normal saja. Atau misalkan nggak punya duit sama sekali, kalau memang pengujiannya online, ya cukup bilang aja, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Dan tidak perlu memberikan apapun kepada dosen pembimbing atau pengujinya. Dan jangan dijadikan suatu kebiasaan menurut saya itu jangan dijadikan suatu kebiasaan. Belikan hal yang normal-normal saja lah, yang sekiranya teman-teman yang satu mampu, dan jangan memaksakan, ya. Dan jangan memaksakan. Dan satu lagi yang mungkin saya komentari gitu ya. Setelah seminar proposal ataupun seminar akhir, biasanya ini ada beberapa mahasiswa yang terlalu euforia gitu ya, terlalu euforia dan kemudian merayakan seminar proposal dan seminar akhirnya. Nggak apa-apa, nggak masalah, tapi paling utama itu kamu selesai dulu, dapat gelar dulu, baru kamu euforia. Kalau masih dalam tahap seminar proposal ataupun masih dalam tahap seminar tema ataupun masih dalam tahap awal, menurut saya belum cocok, belum tepat waktunya untuk teman-teman euforia dengan kegembiraannya teman-teman. Karena prosesnya masih panjang, teman-teman harus melewati penelitian. Bahkan penelitian pun, kalau teman-teman melakukan beneran, itu pun membutuhkan biaya. Nanti di seminar hasil, teman-teman apakah mau melakukan euforia yang sama? Nah, sekarang bayangkan orang tua di rumah itu lagi susah-susah kerja, untuk teman-teman euforia bersama teman-teman yang lainnya. Nah, gitu ya. Jadi, menurut saya kalau mau euforia, sekalian aja nanti di akhir. Euforia pun juga dalam konteks yang wajar dan normal-normal saja. Kalau masih dalam tahap awal, menurut saya belum perlulah untuk teman-teman merayakan kegembiraan yang terlalu berlebihan. Gitu ya. Yang cukup sederhana aja. Terima kasih, alhamdulillah. Ajak teman-teman, terima kasih. Ya, cukup sebatas itu saja. Tidak perlu sampai yang euforia, merayakan lagi, mentraktir teman-teman. Ya kalau memang mampu sih nggak masalah. Tapi kalau itu menjadi suatu kebiasaan, atau misalkan khawatirnya itu menjadi saat nanti ada teman-teman yang lain mau seminar proposal ataupun seminar akhir, ketika ngelihat teman-teman sudah euforia di awal, dia melakukan seminar proposal, kemudian dia tidak mampu untuk melakukan hal yang sama, itu akan menjadi beban bagi teman-teman yang lainnya. Ya, jadi sekali lagi, kalau masih dalam tahap awal, stop untuk euforia, karena perjalanan masih panjang sekali. Teman-teman harus melewati penelitian, seminar akhir, bahkan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Bahkan kalau sekarang, teman-teman semua dituntut untuk publish jurnal. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton
channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.